लोग वसीयत में बहुत कुछ छोड़ जाते हैं। Halo Sobat MRCpedia, kali ini MRCpedia akan mereview film India yang baru saja launching di tahun 2020 ini. Film ini bisa dijadikan salah satu film yang wajib ditonton oleh Sobat MRCpedia. Film Tan Haji, The Unsung Warrior, diangkat dari kisah nyata dari Tan Haji Malusare yang merupakan seorang pemimpin militer di Kekaisaran Maratha di India. Ketika Tan Haji Malusare berperang bersama dengan King Maratha Chhatrapati Shivaji Maharaj di dalam berbagai pertempuran sepanjang tahun. Tan Haji Malusare paling terkenal sebab peran dari Tan Haji Malusare di dalam pertempuran Sinhaga di tahun 1670. Nah, seperti halnya kebanyakan dari film-film biopik bertema sejarah yang diproduksi Bollywood, film ini tetap fokus menggunakan irisan sejarah untuk menciptakan ruang lingkup yang lebih luas untuk adegan drama dan aksi pertempuran yang ditampilkan dalam film bergenre seperti ini. Formula umum inilah yang tetap diterapkan dalam film Tan Haji, The Unsung Warrior ini dengan aktor utama senior Ajay Devgan sebagai Subedar Tan Haji Malusare dan Saif Ali Khan sebagai Udaiban Ratot. Bila kita lihat sejarahnya, Tan Haji berpusat pada pertempuran antara kerajaan Mughal dan kerajaan Maratha yang terjadi pada kurun waktu akhir abad ke-17, dan dipercaya bahwa pertempuran inilah yang membentuk sejarah di India Selatan seperti sekarang ini. Maharaja Aurangzeb atau Lukheni dari kerajaan Mughal yang berkuasa di bagian utara India bercita-cita untuk memperluas wilayah kerajaannya sampai ke arah selatan. Di bagian selatan India sendiri, kerajaan Maratha berkuasa dengan kuatnya di bawah pimpinan Maharaja Chhatrapati Shivaji Maharaj. Shivaji Maharaj memberikan perlawanan yang keras terhadap invasi dari kerajaan Mughal tersebut. Namun ternyata perlawanan itu tidaklah cukup berhasil untuk dapat menangkal berbagai serangan yang dilakukan oleh kerajaan musuh tersebut. Sehingga pada akhirnya demi untuk menyelamatkan kerajaan dan juga rakyatnya, Shivaji Maharaj kemudian melakukan perjanjian damai dengan Mughal. Shivaji Maharaj menyerahkan 23 bentengnya termasuk benteng Kondana yang strategis di bawah perjanjian Purandar. 4 tahun setelah perjanjian itu terjadi, Aurangzeb mengutus jenderal kepercayaannya, Udaiban Ratot, untuk mengendalikan seluruh benteng taklukannya. Setelah mengetahui hal tersebut, kerajaan Maratha memulai rencana untuk merebut kembali benteng Kondana yang mempunyai kepentingan strategis karena melalui benteng inilah yang menjadi gerbang pembuka untuk dapat masuk ke wilayah bagian selatan. Dan selanjutnya bagian selatan India dapat dikuasai sepenuhnya. Dalam hal ini dapat ditaklukkan sepenuhnya oleh kerajaan Mughal. Chhatrapati Shivaji Maharaj menyadari bahwa Subedar Tan Haji Malusare adalah orang terbaik untuk dapat merebut benteng ini kembali. Tapi sang Maharaja menolak untuk membiarkan Tan Haji tahu tentang rencana ini. Ini karena Tan Haji sibuk dengan pernikahan putranya. Walaupun selanjutnya Tan Haji pada akhirnya mengetahui rencana itu dan membujuk rajanya agar ia dapat memimpin operasi militer tersebut untuk dapat merebut benteng Kondana. Setelah Shivaji Maharaj mengizinkannya, maka Tan Haji memulai rencana untuk dapat merebut lagi benteng tersebut. Ini adalah kisah tentang pertempuran antara dua kerajaan dan juga dua panglima perang yang pada akhirnya menciptakan sejarah seperti sekarang ini dan dikenal sebagai pertempuran Sinhaga. So, langsung saja kita simak alur cerita film Tan Haji Unsung Warrior yang akan mengundang decak kagum Sobat MRCpedia semua. Selamat menyaksikan. Film ini dimulai dengan adegan Tan Haji Malusare muda yang belajar bertarung pedang dengan ayahnya. Lalu diperlihatkan pesan yang sangat penting bahwa alat seseorang harus digunakan ketika dal atau tameng Tan Haji
memiliki tepi yang tajam. Setelah mempelajari pertarungan pedang tersebut, gejolak ingin merebut Kondana demi tanah air muncul dalam diri Tan Haji. Pada akhir di abad ke-17, Kaisar Mughal yang bernama Aurangzeb menyatakan benteng strategis Kondana sebagai ibu kota India Selatan, yang mana Aurangzeb berencana untuk dapat memperluas kerajaan Mughal menuju India Selatan. Di sini kita juga disuguhi sinematografi yang cantik pada pembukaan cerita. Pertarungan Tan Haji dengan musuh-musuhnya di antara bukit-bukit tinggi divisualkan dengan menarik. Pengenalan karakter Tan Haji dieksekusi dengan baik oleh sutradara. Selanjutnya, adegan beralih ke kerajaan Mughal. Terjadi pengkhianatan dari sekelompok orang untuk membunuh Raja Aurangzeb. Prajurit yang kesatria Udaiban berhasil menyelamatkan Aurangzeb. Pengenalan karakter Uday pun tepat sasaran, hingga Aurangzeb menunjuk Udaiban Singh Ratot sebagai Rajput untuk menjadi Kiledar atau penjaga benteng Kondana dalam melawan kerajaan-kerajaan India. Misinya Mughal harus menguasai India Selatan dan menjadi kerajaan terbesar di India. Sementara Shivaji Maharaj bersiap untuk mengambil kembali Kondana, Tan Haji Malusare tidak menyadari situasi, datang ke Rajgat mengundang Maharaj untuk putranya pernikahan Raiba. Tapi pada akhirnya ia mengetahui niat berbahaya dari sesama menteri di Dewan Maharaj. Adegan berikutnya, penonton diberi jeda untuk bersantai dengan drama keluarga Tan Haji dan istrinya Savitri yang diperankan oleh Kajol. Mereka akan menikahkan putra mereka. Jasa Tan Haji yang begitu besar pada kerajaan Maratha inilah yang membuat Raja Shivaji meminta agar Tan Haji tidak diberitahu tentang misi perlawanan Maratha pada Udaiban yang akan menyerang Maratha. Namun pada akhirnya Tan Haji mendengar kabar dan marah pada Shivaji. Setelah perencanaan yang matang, Tan Haji Malusare memilih membatalkan pernikahan anaknya dan memutuskan untuk menyerang Udaiban sebelum ia dapat mencapai Kondana. Upaya itu gagal dan Udaiban bersama dengan Nagin, sebuah kenon panjang fiksi, mencapai Kondana. Maka dimulailah pertempuran Tan Haji Malusare yang sebenarnya untuk pengintaian benteng Kondana. Setelah membawa 300 mafalas bersamanya, ia membanjat benteng Kondana dan Suryaji Malusare atau saudara Tan Haji Malusare dan Selar Mama, paman dari Tan Haji Malusare, bersama dengan 400 mafalas menunggu di Kalyan Darwaza. Selanjutnya penonton akan diperlihatkan antara Tan Haji dan Uday yang licik tapi cerdas. Tercatat beberapa kali Tan Haji kalah siasat. Penonton akan diberi penjelasan mengapa Uday begitu jahat. Uday selalu membawa perempuan yang diikat rantai kemanapun ia pergi. Perempuan itu ternyata Putri Kamla Devi atau Neha Sharma, cinta pertama Uday. Akan tetapi cintanya tidak dapat bersatu karena peraturan Hindu tentang strata, di mana putri raja tidak bisa menikahi prajurit biasa. Walau Udaiban anak menteri, tapi ibunya seorang wanita miskin. Kamla menikah dengan raja lain. Sakit hati membuat Uday membunuh ibunya sendiri karena menganggap ibunya lah penghalang cintanya. Perubahan sikap Uday yang menjadi kejam membuat Kamla membencinya. Uday mengasingkan diri ke kerajaan Mughal dan menjadi panglima kepercayaan Raja Aurangzeb. Ubay yang dendam menyerang kerajaan suami Kamla dan membunuhnya. Di akhir film, pertempuran antara Udaiban dan Tan Haji di benteng Kondana menjadi pertempuran paling sengit, di mana hidup dan mati tanah airnya dipertaruhkan, yaitu Tan Haji harus tetap mempertahankan kekuasaan kerajaan Maratha. Tan Haji Malusare dan Mafalas masuk melalui Pune Darwaza dengan keberanian, dan pertempuran dimulai dengan Udaiban sendirian yang akan menghancurkan Maratha. Sementara Tan Haji Malusare memotong api meriam Nagin, Udaiban memotong tangan Tan Haji. Dengan menggunakan tenaga yang masih tersisa,
Tan Haji membungkuskan kain di tangannya yang terpotong, kemudian mendorong Udaiban bersama Nagin ke bawah benteng. Di saat inilah Shivaji Maharaj menyadari bahwa Tan Haji telah gugur dalam pertempuran itu dan memutuskan kembali ke kerajaan Maratha untuk menikahkan anak Tan Haji. Nah, itulah ending yang sangat menyentuh dari film Tan Haji ini, yang pada akhirnya membuatnya menjadi The Unsung Warrior atau prajurit tanpa tanda jasa. Film ini sebenarnya menggambarkan realita dunia perpolitikan sesungguhnya, membuka mata kita atas sebuah pengkhianatan yang sungguh luar biasa. Tidak kenal teman, bahkan saudara. Musuh pun bisa jadi teman untuk bisa merebut kekuasaan. Orang jujur dibungkam, yang licik masih merajalela. Kekuasaan atau jabatan dieluk-elukan, dunia tetaplah kacau. Apalagi saat ini korupsi di mana-mana. Manipulasi data informasi apapun, baik keuangan, kegiatan, dan apa saja yang bisa dimanipulasi agar mendapatkan kepuasan penguasa. Ini terus saja terjadi dari dulu hingga sekarang. Entahlah, dunia selalu menjadi panggung sandiwara. Nah, terima kasih sobat sudah mampir di channel MRCpedia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nantikan review film-film menarik kita yang lainnya, dan pastinya recommended banget. Bye.